2 bulan yang lalu, aku bilang aku mau merubah hidupku dalam waktu 300 hari. Hari ini udah hari ke-60. Dan sayangnya, aku gagal. Dan hari ini, aku akan cerita tentang bagaimana aku gagal, gak cuma gagal biasa, tapi gagal dengan anggun. Karena aku tahu, kamu klik video ini karena kamu juga pernah mengalami kegagalan dalam hidup kamu. Mungkin kamu sedang gagal mencapai cita-cita kamu, atau sekarang kamu sedang patah semangat karena rasanya kamu gagal terus-terusan dan gak pernah ngerasain kesuksesan. Tapi aku mau kasih tahu bahwa mungkin kamu bukan gagal, kamu mungkin cuma salah cara gagalnya. Untuk kamu yang baru ketemu aku di sini, hai, salam kenal, aku Gadis. Aku mendedikasikan diriku untuk membantu kamu bisa memimpin hidupmu dengan ringan dan berani. Di video sebelumnya, aku cerita tentang bagaimana aku melakukan strategi untuk merubah hidupku selama 300 hari, dimulai dengan cara paling sederhana, yaitu adalah dengan surat komitmen. Di video kali ini, aku akan cerita tentang apa yang terjadi di hidupku setelah 60 hari menjalani surat komitmen itu. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah aku gagal. Nah, tapi aku juga akan ceritain ke kamu bagaimana aku menghadapi kegagalan itu dengan anggun. Karena di terakhirnya aku juga akan cerita kenapa gagal dengan anggun itu diperlukan oleh dunia kali ini. Gak cuman sama kamu aja. Oke? Mari kita mulai dari kabar baik dulu ya. Jadi apa yang terjadi selama 2 bulan ke belakang adalah setelah aku menulis surat komitmen itu, ada hal luar biasa yang terjadi di hidupku. Yang namanya adalah Puan Pembaharu. Jadi karena surat komitmen yang aku buat pada saat itu, salah satu yang terjadi adalah aku membuat program namanya Puan Pembaharu. Tapi buat nyeritain Puan Pembaharu, aku kayaknya butuh serangkaian video lain. Nggak bisa di video ini, akan aku ceritain nanti. Tapi yang pasti yang aku bisa ceritain sekarang adalah Puan Pembaharu akhirnya membawa aku ke kesempatan yang aku nggak bayangin sebelumnya. Yang bahkan nggak aku tulis dalam goals besar yang pengen aku capai di tahun ini. Dan aku juga dapat 1000 subscriber pertamaku dan 10.000 views pertamaku di YouTube. And it's a huge win. Dan yang seperti aku ceritakan di video sebelumnya, aku alhamdulillah udah keterima di universitas impian aku, di Columbia University. Tapi aku sedang mengejar LPDP, ya kan? Dan kalau misalnya kalian ingat, salah satu checklistan yang aku tulis di personal dashboard gue adalah aku bilang aku mau keterima LPDP. Nah, bagian ini yang gagal. Di batch pertama kemarin, aku belum berjodoh sama LPDP. Dan kalau ditanya apakah aku sedih karena aku gagal, tentu aja aku sedih. Aku manusia biasa yang pasti sedih saat mengalami kegagalan. Tapi apakah aku kecewa sama diriku sendiri? Ternyata jawabannya enggak. Karena walaupun aku gagal di batch 1 kemarin, proses menulis esai kontribusi, menulis esai penilaian diri, membuatku jadi lebih dekat dengan apa yang aku impikan. Aku jadinya lebih jelas melihat mimpiku ke depan, dan saat nulis penilaian diri, aku jadinya lebih menerima masa lalu yang terjadi sama aku. Dan itu sendiri buatku udah jadi hadiahnya ternyata, walaupun aku gak keterima di batch 1 kemarin. Kecewa gak terlalu, tapi sedih tuh luar biasa sedih ternyata. Nah, tapi disinilah aku yakin bahwa aku harus bisa menghadapi kegagalan ini dengan anggun. To fail gracefully. Ada 3 langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu mengalami kegagalan. Pertama adalah berikanlah waktu untuk dirimu meresapi rasa yang datang. Kedua adalah berilah nama pada episode itu. Ketiga adalah lihat kegagalan ini sebagai redirection dan tulis ke arah mana kegagalan ini membawamu. Oke, langkah pertama, berikan kamu waktu. Jadi saat mengalami kegagalan, kamu justru nggak boleh langsung mikirin apa next step yang harus kamu lakukan. Karena jika kamu melakukan itu, tandanya kamu sedang mendistraksi dirimu dari perasaan nggak enak yang datang bersama kegagalan. Aku merasakan sangat sedih pada waktu itu, dan aku akhirnya memberikan aku waktu untuk meresapi kesedihan itu. Jadi jika kamu sekarang sedang mengalami kegagalan dan kamu rasanya belum bisa bangkit, nggak apa-apa. Berikan dirimu sendiri waktu, karena pada saatnya datang, nanti kamu juga bisa bangkit. Tapi kalau sekarang lagi belum bisa bangkit dan masih sedih, masih kecewa, berikan dirimu waktu untuk meresapi itu, karena
setiap perasaan datang untuk mengajari kamu. Kedua, berilah nama pada episode itu. Saat mengalami kegagalan, kamu punya tendensi besar untuk mencap dirimu sendiri gagal. Nah, itulah yang aku sempat rasakan juga. Aku mencap diriku gagal dan aku berpikir bahwa I'm just not made for LPDP. Mungkin aku nggak worthy buat LPDP. Nah, tapi jangan lupa bahwa itu hanya sebuah episode untuk kamu akhirnya bisa improving diri kamu ke depannya. Dan kamu harus memberikan jarak antara diri kamu sama kegagalan itu. Karena kegagalan itu cuman sebuah kejadian, bukan seluruhnya dari diri kamu. Aku sendiri menamakan episode kegagalan kemarin sebagai redirection chapter. Karena buatku sendiri, gak keterima LPDP itu berarti aku punya 1 tahun untuk fokus mengembangkan apapun yang sedang aku lakukan di Indonesia. Dan ini adalah konfirmasi besar untukku meneruskan Puan Pembaharu yang tadi aku cerita. Karena saat kamu memberikan nama episode kepada kegagalanmu itu, kamu akhirnya memberikan dia makna agar kamu siap menutup bab itu dan siap melangkah ke bab selanjutnya. Jadi setelah kamu merasakan seutuh-utuhnya, merasapi seutuh-utuhnya rasa yang datang, kamu harus bisa memberikan itu nama supaya itu jadi bermakna. Ketiga, di sini kamu baru harus memikirkan kemana redirection ini membawamu. Karena setiap kegagalan adalah sebuah redireksi, sesuatu yang mengarahkan kamu ke arah lainnya, yang aku yakin arah lainnya itu pasti akan lebih baik dan lebih besar daripada apa yang kamu impikan. Untukku sendiri, saat mikirin tentang redirection, itu kan mengkonfirmasi bahwa aku harus belajar di sini tahun ini. Karena tadinya aku pikir bahwa tahun ini akan jadi tahun aku belajar tentang kepemimpinan di Columbia University kalau aku keterima LPDP batch yang 1 kemarin. Karena niatku adalah ingin membantu kamu untuk memimpin hidupmu dengan lebih ringan dan lebih berani. Dan aku pikir aku harus belajar itu di Columbia University. Dan tapi ternyata aku harus belajar itu sendiri. Dan disitulah aku memutuskan, oke gadis, kalau misalnya kamu nggak punya kurikulum dari kampus, tandanya kamu harus memberikan kurikulum untuk dirimu sendiri. Dan untungnya aku punya kamu dan punya channel YouTube ini. Awalnya, aku membuat channel YouTube ini untuk membagikan perjalananku, mereformasi hidupku selama 300 hari. Dan membagikan perjalanan ini supaya kamu juga bisa sama-sama belajar untuk mengubah hidupmu ke arah yang lebih baik, ke arah yang kamu inginkan. Nah, tapi dengan redirection yang terjadi di hidupku kemarin, aku tahu aku juga harus memakai channel YouTube ini untuk membagikan ke kamu tentang apa yang aku pelajarin untuk menjadi pemimpin diri yang lebih baik. Maka dari itu aku akan membuat series baru di YouTube channel ini. Series untuk membuatmu bisa memimpin hidupmu dengan lebih ringan dan lebih berani agar kamu bisa tetap produktif tanpa kehilangan dirimu sendiri. Sesuatu yang tadinya aku pikir aku harus pelajari di Columbia University, tapi ternyata tahun ini aku harus membagikannya sama kamu dulu. Pertanyaan selanjutnya, apakah aku akan berhenti mengejar mimpiku untuk kuliah S2 di Columbia University? Tentu tidak, karena aku masih punya 240 hari lagi untuk ikutan LPDP lagi. Sekarang aku lagi ikut LPDP yang batch 2 dan aku akan update ke kamu apakah di batch 2 ini aku berhasil atau enggak. Dan aku janji aku akan update ke kamu apakah batch 2 ini sudah menjadi jodohku untuk keterima LPDP, dan kalau enggak, aku nggak akan berhenti mencoba. Because no matter how many times, I rather die trying than quit. Jadi kamu juga akan menyaksikan aku mencoba terus mengejar mimpiku. Dan untuk menutup video ini, aku mau mengingatkan bahwa kamu bisa gagal dengan anggun dengan berpikir bahwa saat kegagalan datang, bukan berarti kamu yang kurang baik. Tapi itu tandanya kamu siap untuk sesuatu yang lebih besar. Yang memerlukan kamu untuk gagal dengan anggun itu bukan cuma kamu sendiri loh. Tapi seluruh dunia ini butuh kamu memilih untuk gagal dengan anggun. Kenapa? Karena di dunia hari ini, di mana dunia sedang ada perang, sedang ada genosida di Palestina, sedang ada climate anxiety, kekhawatiran apakah krisis iklim ini akan terjadi cepat atau tidak, disinilah saat resilience bank suatu masyarakat itu sangat diperlukan untuk jadi kuat. Karena saat kita sebagai individu memilih mau jadi individu yang resilient, kita juga membuat masyarakat di sekitar kita atau yang terdekat keluarga di sekitar kita menjadi keluarga yang lebih kuat. Dan ini sangat penting untuk menghadapi dunia yang sedang mengalami banyak krisis di sekitar kita.
yang terlihat ataupun tidak. Itulah kenapa bukan hanya kamu yang butuh gagal dengan anggun, tapi juga dunia memerlukan kamu untuk gagal dengan anggun. Karena dengan itulah kita bisa menginspirasi sekitar kita untuk menjadi individu dan masyarakat yang lebih resilient. Sekian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu akan melihatku update bagaimana perjalanan 300 hariku, dan kamu juga akan melihatku membuat series baru untuk membantumu jadi pemimpin yang lebih ringan dan lebih berani.